Oke kelas, balik lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Di sini kita udah masuk ke pertemuan 4, di mana pertemuan 4 ini kita akan belajar percabangan. Lanjut, di sini percabangan diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Nah, langsung aja di sini biasanya yang kita temuin kan ada if else atau if else. Nah, ini biasanya kondisinya ini if itu tunggal ya. Jadi dia cuma satu kondisi. Nah, kalau ini ada dua kondisi biasanya. Nah, kalau if else ini biasanya ada beberapa kondisi dan lebih dari dua gitu. Lanjut. Di sini ada pernyataan if. Pernyataan if menguji satu buah kondisi. Bila hasilnya benar, maka pernyataan dalam blok if tersebut dieksekusi. Tapi kalau misalkan enggak, maka sintaksnya enggak akan dieksekusi. Jadi dia enggak akan menunjukkan hasil, tapi dia juga enggak akan menunjukkan pernyataan lainnya. Jadi ya udah enggak dieksekusi gitu aja. Selanjutnya ada ini contoh if ya. Langsung aja kita buka Python-nya, kita buka Visual Studio-nya seperti biasa. Ini di split aja ya. Oke, ini ditaruh sini, kita buka Visual Studio-nya. Nah, ini udah kebuka ya Python saya. Kondisinya di sini masih banyak file yang kebuka. Ini saya close aja, kalian bisa close biar nanti nggak ganggu file-file pertemuan 4. Dan di sini saya mau bikin folder aja biar ini dimasukin foldernya Meet 3, khusus Meet 3. Nanti folder Meet 4 kita akan bikin folder lagi. Caranya gimana? Di sini kita klik new folder. Kalian namain aja Meet_3. Ini pertemuan 3, saya mau masukin ke dalam folder semua. Caranya tinggal diklik shift sampai sini, terus kalian move aja, kalian geser terus masukin ke Meet 3. Nah, akan muncul ini nih, notifikasi seperti ini. Apakah kamu yakin mau memindahkan filenya ke folder Meet 3, terus di move aja. Nah, ini dia udah masuk ke dalam folder Meet 3 ya. Nah, lanjut kita mau bikin file folder untuk di pertemuan 4. Ini kita jangan lupa, ini mesti di sini ya, mesti di orange-nya tuh mesti di latihan. Terus kita bikin folder Meet_4. Nah, oke, jadi di sini kita bisa baru bikin new file. Meet 4 kita namain di sini Meet4_1. Oh salah, ini kurang py. Meet4_1.py. Nah, dia otomatis filenya file Python. Oke, saya ketik yang ini dulu, baru nanti saya akan jelasin ya. Nah, lanjut di sini udah saya ketik contoh yang pertama ya. Nah, di sini cuman ada pengingat yang nggak akan dicetak. Bila bilangan positif, tampilkan pesan. Nah, di sini ditaruh angkanya, itu variabel angka, angkanya itu sama dengan 5. If angka lebih dari 0, print angka adalah bilangan positif. Nah, kalau ini kan lebih dari 0 ya, otomatis nanti ini muncul nih, yang ini. Tapi di sini angka sama dengan ditaruh lagi -1. -1 kan itu kurang dari 0 ya. If angka lebih dari 0, dia kan bernilai false, dia nggak lebih dari 0. Print angka adalah bilangan negatif. Nah, yang ini dia nggak akan cetak sama program karena dia bernilai false. Jadi kita coba aja di running. Nah, ini 5 adalah bilangan positif gitu.
Jadi yang kecetak cuma ini dia nggak diabaikan sama programnya. Di sini print angka, dipanggil angka yang di sini, terus ditambahin kalimat adalah bilangan positif gitu. Oke, lanjut. Di sini ada pernyataan if else. Setelah tadi kondisinya if-nya tunggal ya, ini ada if ganda. Jadi dia ada dua kondisi. Kondisi pertama kalau benar dan kondisi kedua kalau salah. Format sintaksnya kayak gini. Jadi di sini ada kondisi. Jika kondisi pertama dia ngeluarin statement, tapi jika kondisinya kedua juga dia ngeluarin statement, bukannya diabaikan kayak yang tadi pertama gitu. Langsung aja di sini ada lagi nih contohnya, contoh dari if else. Ini saya akan tambahin di sini biasa new file meet 4_2.py. Sini akan kita ketik ya, nanti baru saya jelasin. Lanjut ya. Oke, di sini saya udah selesai ngetik. Coba kita perhatiin dulu skripnya. Di sini ada program menguji apakah sebuah bilangan positif atau negatif dan menampilkan pesan komunitor. Biasa ini cuma pesan pengingat buat ini skripnya itu skrip apa. Di sini ada bilangan sama dengan 8. Kita bikin variabel bilangan dan itu isinya 8. Di sini ada pernyataan if bilangan, jika di sini sama dengan lebih dari 0, maka print positif atau 0. Nah, jika selain itu print bilangan negatif. Gitu. Di sini ada else-nya kan, beda sama tadi yang kondisi if tunggal. Nah, di sini juga kalian perhatiin setiap ada statement if itu belakangnya harus disertai dengan tanda titik 2. If, elif, else itu di sininya di belakangnya itu harus ada titik 2 dan dia harus deklarasinya harus sejajar ya. Misalkan if di sini else-nya harus sejajar sama if-nya. Terus print-nya juga di sini print bawahnya juga harus sejajar sama print atasnya. Nggak boleh print bawahnya itu misalkan di sini. Nggak boleh, itu dia nggak bakalan jalan nantinya, programnya bakalan error. Itu sensitifnya Python. Lanjut di sini kita running. Di sini kan bilangannya 8 ya. Berarti nanti kemungkinan kecetak harusnya positif atau 0. Kita running. Yang keluar itu, nah ini benar positif atau 0 gitu. Di sini kita suruh nyoba juga bilangannya menjadi -1, yang diganti di mana? Bukan yang di sini tapi yang di sini. Kita coba disuruh -1 kan digantinya. Kira-kira pasti hasilnya kan harusnya ini ya, bilangan negatif. Kita running lagi. Nah, ini bilangan negatif. Nah, kalau misalkan mau diganti kayak tadi misalkan mau ada keterangan angkanya, di sini kita tinggal tambahin bilangan dipanggil koma merupakan. Gitu aja. Di sini juga ditambahin bilangan dipanggil variabelnya. Terus kalian kasih koma, di sini spasi deh biar rapi, merupakan. Lanjut, coba kita running. Nah, -1 merupakan bilangan negatif. Ini misalkan 3. -3 merupakan bilangan negatif. Ini hilangin minusnya. 3 merupakan positif atau 0. Nah, di sini bilangannya hilang ya. Gitu kalau mau ditambahin angka yang ada di variabel sini. Bisa juga bilangannya itu kalian input. Kayak kalian mau masukin bilangannya dulu, nggak usah dicantumin di sini. Jadi bilangan sama dengan int, terus input, terus masukin lagi masukkan bilangan yang diinginkan.
diinginkan. Nah, di sini kalian input nantinya. Lanjut di save dulu, coba hasilnya akan kayak gimana ya. Ini kita hapus aja dulu. Nah, di sini dia akan input, masukkan bilangan yang diinginkan. Misalkan kalian masukkan 6. 6 merupakan bilangan positif atau 0. Nah, lanjut lagi, misalkan kita running lagi. -2. Nah, -2 merupakan bilangan negatif. Lebih enak kalian masukinnya itu di input setelahnya. Jadi nggak harus dicantumin di sini. Oke, lanjut. Ini contoh kedua. Ada contoh ketiga apa? Di sini ada if, elif, else ya. Pernyataan if, elif, dan else beda dari kondisi yang tadi ya. Kalau misalkan tadi kondisinya cuma 2, if, else, di sini ada lebih dari 2 kondisi, bisa 3, bisa 4, bisa macam-macam, pokoknya lebih dari 2 lah pokoknya. Nah, di sini formatnya kayak gini, sama sih, hampir sama kayak if, else, cuma di sini ada nambah elif. Nah, jika misalkan di sini ada kondisi pertama, jika kondisinya false, maka dia lari ke kondisi kedua, di mana elif kan. Nah, jika kondisinya salah lagi, dia akan lari ke else, statement ketiga. Jadi, jika kondisinya pertama, jika benar ada statement 1, jika enggak, lari dia ke kondisi 2, terus ada statement 2, jika true, tapi misalkan dia masih salah lagi, berarti dia pengecualiannya lari ke kondisi terakhir, yaitu kondisi ketiga. Jadi dia langsung munculin statement ini. Lanjut, di sini ada contoh lagi, kondisi yang lebih dari 2 ya, lebih dari 2 kondisi, if, elif, else. Langsung aja kita praktekin di Visual Studio. Oke, kita ketik, kita bikin file baru, meet4_3.py. Kita udah masuk ke contoh ketiga. Oke, saya ketik dulu. Oke, di sini saya udah selesai ngetik. Kita jabarin dulu iniannya, skripnya. Ini kita hapus. Nah, di sini kita menguji apakah sebuah bilangan adalah bilangan positif, 0 atau negatif, dan menampilkan hasilnya di layar. Di sini sama nih ya, kayak tanda pagar yang tadi, cuman ini cuma diganti aja pakai petik 3. Jadi kalau misalkan dia beberapa baris, dia bisa, kalau misalkan pakai pagar kan dia mesti pakai pagar lagi ya, nggak bisa multi baris. Di sini kita punya variabel bilangan yang isinya itu 5,5. Nah, ada kondisi jika bilangan lebih dari 0, di sini tampilkan pesan bilangan positif. Nah, elif, jika bilangannya sama dengan 0, tampilkan pesan 0. Nah, selain daripada itu, tampilkan itu adalah bilangan negatif. Nah, di sini kan kita punya bilangan yang diisi 5,5. Otomatis itu akan kecetak bilangan positif. Langsung aja kita running. Nah, di sini langsung kecantum bilangan positif. Terus di sini kita disuruh nyoba juga ya. Coba ganti bilangannya jadi 0 di sini. Kita running lagi. Nah, di sini muncul 0. Terus jika kita ganti di sini -5,5, di sini akan muncul bilangan negatif. Nah, kalau saya sih lebih suka kayak tadi ya. Misalkan kita gantinya nggak di sini, tapi kita baru mau input setelah di running aja. Caranya sama kayak tadi, bilangan sama dengan int, terus dalam kurung input, terus dalam kurung lagi masukkan
angka yang diinginkan, titik 2 spasi biar rapi. Nah, di sini nanti kita akan manggil juga ya. Misalkan yang angka yang akan diinputin yang tadi nih, angka yang diinputin di sini kita mau taruh sini. Misalkan bilangan di sini kan, kita taruh variabelnya koma. Merupakan. Di sini juga ganti, panggil variabel bilangan. Di sini kita merupakan angka 0. Di sini kita taruh juga, salah di luar kutip, di sini kita taruh juga variabel bilangan. Di sini kita tambahin merupakan. Sini kita taruh spasi ya, biar nanti dia nggak dempet. Lanjut, ini dihapus dulu, kita running ulang. Nah, di sini dia masukkan angka yang diinginkan. Misalkan kita masukin 0. 0 merupakan angka 0. Misalkan kita running lagi, masukkan angka yang diinginkan. Ini kita masukin 2, enter. Nah, 2 merupakan bilangan positif. Lanjut kita running lagi, misalkan kita bikin -5. Nah, -5 merupakan bilangan negatif, kayak gitu. Gampang ya kalau misalkan kalian mau merubah sesuatu yang udah ada di variabel ditentukan sama mau dirubah ke nanti aja di running pas di input, merupakan inputan gitu. Caranya kayak tadi dijelasin. Lanjut, di sini ada apa lagi sih? Setahu saya sih udahan, tinggal latihan doang ya. Nah, di sini ada latihan. Kita coba ketik dulu, nanti saya jelasin apa yang dimaksud di dalam skripnya. Nah, oke, di sini saya jelasin yang pertama. Ini agak dikecilin dulu, bisa nggak? Nggak bisa deh. Ini aja yang dikecilin. Di sini ada yang pertama itu kita bikin variabel kode baju yang merupakan inputan. Di sini masukkan kode baju, dia bisa milih SP atau AD. Yang kedua ada variabel ukuran, terus dia merupakan inputan. Ukurannya di sini cuma ada S atau M ya. Nah, lanjut di sini kita langsung bikin kondisinya. Jika kode bajunya SP or kode bajunya SP, ini cuma bedain kalau misalkan nanti dia maunya ketik yang kecil atau yang kecil atau yang huruf kapital, itu nanti akan munculnya sama aja gitu. Ini fungsinya OR cuman kayak gitu sih. Jadi meskipun dia ngetik mau pakai kapital, mau pakai huruf kecil, jadi nanti dia akan sama aja. Mereknya nanti akan muncul Superdry. Nah, jika mereknya Superdry, dia ada if di dalam if. Nah, jika mereknya Superdry, jika ukurannya S, dia harganya 45.000. Jika ukurannya M, dia harganya 50.000. Selain itu 0, karena dia nggak ada ukuran lainnya selain S sama M. Nah, di sini ada elif untuk yang ini nih, SP atau AD, kode bajunya ya, makanya dia sejajarnya sama yang ini nih, sama yang pertama. Nah, jika kode bajunya AD, dia mereknya itu akan muncul Adidas. Nah, jika Adidas ukurannya S, maka harganya 65.000. Jika
ukurannya M, dia 70.000. Selain itu harganya 0 karena nggak ada. Nah, else jika yang merek yang dimasukkan yang pertama di sini kan dia harus milih inian ya, kode baju SP atau AD. Jika kode bajunya yang dia masukkan di luar AD or SP, maka Anda salah, muncul pesan Anda salah input kode merek. Harganya di sini akan muncul 0. Nah, di sini cuma tampilan output yang akan dicetak setelah kalian input kode baju yang SP sama ukuran bajunya ini kalian pilih. Nanti akan muncul hasilnya yaitu berupa outputan ini nih. Gitu. Oke, langsung aja kita ini ya, kita running. Nah, di sini masukkan kode baju. Misalkan saya mau milih SP. Masukkan ukuran baju misalkan M. Nah, di sini keluar super dry ya, benar. SP itu kan super dry, harga bajunya Rp 50.000. Nah, kalau misalkan M itu 50.000. Lanjut di sini misalkan saya running lagi, saya mau masukin kode baju yang di luar dari SP atau AD, misalkan PM. Misalkan M. Nah, Anda salah input kode merek, harga bajunya sama dengan 0 karena dia salah input kode merek gitu. Lanjut di sini di slide ada apa lagi sih? Di sini ada studi kasus penjualan tiket, tapi di sini belum ada ya, belum ada. Oh, ada nih. Penjualan tiket bus. Skripnya juga udah ada, jadi di sini kita langsung coba aja. Nanti saya jelasin skripnya kayak yang tadi kasus di atas. Oke, udah selesai dan ternyata saya nggak perlu ngetik, ini bisa di copy, jadi kalian sesuaiin aja. Kalau misalkan di slide-nya kalian juga bisa di copy aja biar cepet. Cuman ini diperhatiin kalau kalian copy dia letaknya lurus-lurus semua. Jadi ini aja kalian sesuai sama yang ini nih jaraknya, atau pokoknya tab-tabnya itu disamain sama yang ada di sini, kalau nggak nanti nggak jalan. Lanjut, di sini udah saya copy semua. Di sini ada inputan ya. Inputan di sini yang akan diinput itu nama pembeli, nomor handphone, input jurusannya apa, terus masukkan jumlah belinya berapa. Nah, keluarannya dia akan muncul kayak gini. Nama pembeli yang tadi diinput, nomor handphone yang tadi diinput, kode jurusan yang dipilih sama dengan apa yang tadi diinput juga. Terus nama tujuan nanti dia muncul otomatis. Surabaya kalau misalkan yang tadi kalian input SBY. Di sini muncul juga harganya berapa. Setelah kalian input cuma input yang 4 ini, terus jumlah belinya yang tadi kalian beli berapa, terus potongan yang dapat potongan apa enggak. Di sini outputnya keluar juga potongannya di output. Total bayarnya juga di sini keluar, terus masukkan uang bayar. Di sini kalian bayar pakai uang berapa, terus kembalinya ada berapa. Di sini juga akan muncul di output. Sekarang kita lihat skripnya ya. Di sini ada variabel pembeli merupakan inputan yang tadi kalian buat masukin nama pembeli. Di sini ada variabel nomor HP merupakan inputan. Di sini juga masukin nomor HP-nya. Terus jurusan di sini merupakan inputan juga. Jadi inputannya di sini ada 3 ya. 3 bukan sih? Oh, ada jumlah beli nanti di bawah. Jurusan di sini ada SBY, BL atau LMP. Nah, di sini inputan juga ya. Langsung lanjut ke proses. Nah, jika jurusan SBY, maka nama jurusannya Surabaya, harganya 30.000. Di sini ada dua deklarasi, yaitu nama jurusan sama harga. Jika input kode jurusan yang ada di sini nih, dia langsung
ngedeklarasiin dua variabel, nama jurusan sama harga. Terus jika nama jurusannya kode jurusannya BL, dia nama jurusannya muncul Bali dan harganya 350.000. Selain itu yaitu Lampung, jadi kan udah nggak ada selain SBY dan BL, dia muncul Lampung. Tapi ini kan dia di else ya, jadi kalau misalkan kalian masukin kode yang bukan dari ini, nanti dia akan muncul harganya ini nih, nama jurusan dan harganya ini. Harusnya nanti di sini dia bikin elif lagi Lampung, baru else-nya itu kode nggak ada kayak yang tadi di pertemuan 4 gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ketik YG gitu untuk Yogyakarta, kan di sini nggak ada, dia akan muncul nama jurusan Lampung dan harganya segini juga untuk Lampung gitu, karena ini di else kecuali SBY dan BL dia akan muncul Lampung dan harganya segini. Lanjut, di sini ada input jumlah beli, terusan inputannya di sini ya. Input jumlah belinya INT, karena kenapa dia INT? Karena dia nanti jumlahnya itu mau dihitung sama harga, jadi dia harus dipakein tipe data INT. Di sini juga inputan, masukkan jumlah beli. Di sini nanti kalian masukin. Nah, di sini ada potongan. Di sini jika jumlah belinya lebih dari 3, jika dia masukin jumlah belinya lebih dari 3, dia potongannya itu sama dengan 10% jumlah kali harga dikali 0,1. Jika selain itu, jika di bawah 3 berarti ya potongannya sama dengan 0, dia nggak dapat potongan. Nah, di sini juga ada variabel total. Total itu didapat dari jumlah beli yang tadi kalian input dikali harga dikurang dengan potongan yang ada di sini nih. Nah, ini ada outputan, di sini ada penjualan tiket bus XYZ. Ini harusnya kalau misalkan mau ke tengah sih dia di spasi ya di sini nih, biar ke tengah. Nah, ini. Oke, terus nama pembeli dia masukin variabel pembeli, nanti muncul nama pembeli yang tadi diinput, muncul nomor HP, muncul jurusan yang dipilih, terus kota tujuannya dia langsung muncul sesuai dengan kode jurusan yang dipilih, harganya juga dia udah muncul, jumlah belinya juga dia muncul sesuai inputan. Nah, potongan yang dapat di sini juga akan muncul sesuai dengan yang ada kita deklarasiin di sini. Total bayarnya juga akan muncul yang harus dibayar sama pembeli. Terus ubay itu sama dengan uang bayar, dia bikin variabel baru di akhir, uang bayarnya berapa. Setelah ini muncul, masukkan uang bayar kalian pakai uang berapaan. Terus di sini akan muncul uang kembali. Uang kembali itu sama didapatkan dari uang bayar dikurang total yang ada di atas ini nih. Di sini juga nih ada. Terus di sini dia akan muncul uang kembali sama dengan dia akan muncul jumlah uang kembali. Jadi langsung aja kita coba. Oh, ini dihapus aja dulu deh, nyampur sama yang tadi. Kita coba di sini input nama pembeli Gina, input nomor handphone 0896 0000 9999. Input jurusan, misalkan saya mau BL. Masukkan jumlah beli, saya mau beli 5 deh. Nah, di sini langsung kecetak ya. Di sini nama pembelinya Gina, jurusan yang dipilih BL, itu kota tujuannya berarti Bali, harganya 350.000, beli 5, potongan yang didapatnya 175.000. Jadi total bayarnya 1.575.000 ya. Hasil dari ini jumlah beli dikali harga terus dikurangin dengan potongan. Misalkan di sini masukkan uang bayar, saya mau bayar 2 juta. Nah, kembaliannya 425.000 kayak gitu. Simple sih ini, cuman udah lumayan lah ya buat studi kasus atau nanti buat bayangan-bayangan kalian
untuk ngerjain nanti project di akhir. Lanjut, udah dapat 5 tuh ya latihan. Di sini ada lagi latihan pendaftaran mahasiswa baru. Ini nanti kita kerjain aja deh, cuman saya cepetin aja. Di sini akan saya kerjain, tapi akan saya cepetin aja. Kayaknya juga nggak saya jelasin, kalian bisa baca sendiri deh, baca sendiri kayak gini maksudnya apa. Tadi kan saya udah ngejelasin nih di sini maksudnya apa. Di sini juga kalian bisa baca lagi dari coding yang saya nanti tampilkan. Oke, saya kerjain yang ini dulu nih, yang paling pertama, latihan studi kasus pendaftaran mahasiswa baru. Oke, di sini udah ya, saya udah ngerjain di kasus ini, studi kasus pendaftaran mahasiswa baru, dan tugas 1 ini nih, yang program hitung gaji karyawan. Di sini saya jelasin singkat aja, sekalian kalian boleh lihat lihat skripnya, di sini. Di sini saya namain Meet 4 latihan 1 dan nanti ada Meet 4 latihan 2 ya. Nah, di sini di Meet 4 latihan 1 kan cuman pendaftaran mahasiswa baru ya. Jadi kalau misalkan dia SI, nama prodinya sistem informasi, harganya 2.400.000. Misalkan dia input SIA, nama prodinya itu sistem informasi akuntansi, terus biayanya itu 2 juta. Buatlah program input dan hasil output sesuai perintah di atas menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini nih kalian bisa screenshot ininya, kalian bisa ikutin biar nanti Meet 3, Meet 4 itu filenya kita semuanya sama, punya semua. Di sini pertama ini cuman print biasa pendaftaran mahasiswa baru, terus di sini kalian bikin variabel NIS yang merupakan inputan buat data, terus nama juga inputan buat data. Terus di sini kode jurusan yang akan kalian pilih, kalian input, yang bisa dipilih yaitu SI atau SIA. Kalau misalkan dia, jika kode jurusannya SI, nama jurusannya sistem informasi, terus biayanya itu 2.400.000. Nah, selain SI kalian bisa pilih kode jurusan SIA, nama jurusannya itu berarti sistem informasi akuntansi yang muncul dan biayanya itu 2 juta. Selain itu, nama jurusannya akan muncul jurusan tidak tersedia dan biayanya 0. Nah, di sini udah langsung masuk script output nih. Ini langsung NIS Anda, STR NIS dipanggil, NIS yang diinput di sini, nama Anda, STR nama dipanggil nama yang tadi kalian input di sini. Terus kode jurusan Anda dipanggil, kode jurusan yang tadi kalian input, dan ditampilin nama jurusan yang di sini nih. Hasil dari percabangan ini, if nama jurusannya dipanggil dan biayanya juga di sini dipanggil, nama jurusannya apa dan biayanya berapa gitu. Langsung aja kita running ya. Nanti hasilnya akan kayak gini. Nah, di sini pendaftaran mahasiswa baru, masukkan NIS Anda, misalkan masukkan NIM kalian 12137448. Masukkan nama Anda, namanya kalian masukin. Kode jurusan yang dipilih itu misalkan saya pilih SI. Nah, di sini langsung muncul outputnya, data kalian, NIS yang tadi kalian masukin, nama kalian, kode jurusan yang kalian pilih ini yaitu sistem informasi, di sini dijabarkan, dan biaya per semesternya 2.400.000 gitu. Terus coba kalau kita pilih SIA, misalkan di sininya NIS Anda langsung aja namanya Gina, terus pilihnya SIA. Nah, SIA yaitu sistem informasi akuntansi, biaya per semesternya 2 juta. Nah, ini kalian bisa salin ya skripnya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyain ke saya, atau yang error bisa ditanyain ke saya juga. Nah, di sini ada lanjut lagi, ini agak panjang nih. Kalian harus 2 kali kayaknya screenshotnya, dari sini sampai 30 kan ya. Kalian bisa screenshot dari 30 ke
masih ada terusannya ke sini nih sampai 51. Jadi yang kita bikin itu program hitung gaji karyawan. Hitung gaji karyawan yang pertama dia mau masukin inputan nama, golongan, pendidikan, dan jumlah kerja. Di sini nama ada ya, inputan, masukkan nama, nanti kalian input golongan, merupakan inputan, kalian bisa masukin golongan 1, 2, atau 3. Nah, di sini ada saya pagerin skrip tunjangan jabatan karena nanti kalau misalkan di sini tunjangan jabatannya kalau misalnya golongan 1 5%, golongan 2 10%, 3 15%. Jadi ini skrip tunjangan jabatan, gaji di sini sama dengan 300.000 udah ditentuin karena gaji pokoknya semuanya itu 300.000 di sini. Jadi golongan 1, jika dia golongan 1, tunjangannya sama dengan gaji dikali 5%. 5% itu kan sama dengan 0,05. Nah, jika golongan 2, dia tunjangan jabatannya 10% sama dengan 0,1. Nah, jika dia golongan 3, tunjangannya sama dengan 0,15 sama dengan 15%. Jadi gaji dikali 0,15, gaji kali 0,1, gaji kali 0,05. Nah, ini nih sesuai dengan logika yang ada di sini. Selain itu tunjangan sama dengan 0 kalau misalkan dia masukin golongan jabatan selain dari 1, 2, atau 3. Nah, yang ini selesai golongan jabatan pendidikan. Terus kita masuk ke pendidikan. Misalkan inputannya itu di sini ada SMA, D1, D3 sama S1. Jadi kalian bisa masukin inputan SMA sampai dengan S1 aja. Nah, di sini juga tunjangan pendidikannya beda-beda. Jika pendidikannya dia SMA, tunjangan pendidikannya dia sama dengan 2,5%. Jadi 2,5% itu dijadiin bilangan pecahan 0,025 kayak yang di atas tadi. Terus jika pendidikannya D1 dia 5%, jika pendidikannya D3 dia 20%, jika pendidikannya S1 dia 30%. Selain itu tunjangannya 0 kalau dia masukin kode pendidikannya selain daripada ini nih, SMA, D1, D3, dan S1, dia akan muncul 0 tunjangannya. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada lemburan juga nih. Ada lemburan juga. Di sini ada jam, bikin variabel jam kerjanya. Dia kan inputan ya. Di sini kalian masukin inputan jam kerjanya, hari ini kalian kerjanya berapa jam sih? Nah, di sini logikanya jika lebih dari 8 jam, hitungannya kelebihannya itu per jamnya dikali 3.500. Jadi jam sama dengan INT karena dia kan mau dihitung. Input masukkan jumlah jam kerja. Di sini nih jumlah jam kerja. Nah, di sini baru nih logikanya. Jika jam kerjanya lebih dari 8 sama dengan uang lemburnya sama dengan yang ada di sini nih di inputan, jam dikurang sama dengan 8 jam normal dikali 3.500. Jadi kan per jamnya itu 3.500. Else jika dia bukan lebih dari 8 jam, lemburnya sama dengan 0. Nah, ini langsung masuk ke script inputan ya. Inputannya di sini ini biasa, ini cuman ibaratnya dijadiin kop lah ya. Ini karyawan yang bernama, yang tadi inputan nama dipanggil, terus di sini tunjangan jabatan, di sini hasil dari tadi kondisi ini nih gaji dikali tunjangan jabatan dipanggil di sini juga tunjangan pendidikan yang tadi dijabarin kita panggil juga di sini, honor lembur juga dipanggil yang tadi ini nih, masukkan jumlah jam kerja dipanggil juga di sini. Terus total, di sini ada total gaji yang dia terima. Di sini kita bikin variabel lagi, variabel total sama dengan jadi gaji plus tunjangan dia. Ini tunjangan inian ya, yang tadi tunjangan golongan. Saya namain kan variabel tunjangan plus tunjangan underscore P. Di sini saya namain tunjangan pendidikan itu tunjangan underscore P
plus lembur, jumlah lembur yang dia dapetin. Jadi gaji, tunjangan golongan, tunjangan pendidikan, plus lembur ditambahin semua. Nah, itu dijadikan sebagai variabel total. Di sini juga dipanggil nih, langsung bawahnya dipanggil total. Langsung aja kita running ya. Oh, ini bekas yang tadi, kita close dulu, kita running yang ini. Nah, program hitung gaji karyawan, masukkan nama Gina, golongan jabatan misalkan 3, masukkan pendidikannya misalkan S1, jumlah jam kerja misalkan saya hari ini kerjanya 10 jam, berarti kan kelebihan 2 jam, nanti jumlah lemburnya 2 jam dikali 3.500 tuh otomatis jadi 7.000 ya. Nah, di sini akan keluar berikut rincian gaji Anda. Karyawan yang bernama Gina, honor yang diterima, tunjangan jabatannya karena dia golongan 3, tunjangan jabatannya tadi berapa persen nih? Tunjangan jabatannya itu 15%. Nah, tunjangan pendidikannya dia karena S1, dia tunjangan pendidikannya 30%. Di sini 30% dari 300.000 yaitu 90.000. Honor lemburnya karena tadi kan saya masukin 10 ya. Jam kerja normal kan 8. Jadi 10 kurang 8 sama dengan 2. 2 dikali 3.500 sama dengan 7.000. Nah, ini total gaji adalah hasil yang dia dapatkan di sini nih. 45.000 ditambah 90.000 ditambah 7.000 ditambah sama 300.000 sama gaji pokoknya dia. Jumlahnya bisa kalian jumlahin jadinya 442.000 gaji yang dia dapatkan hari ini. Nah, udah gitu aja karena minggu kemarin saya udah ngasih tugas, jadinya tugas yang ini juga saya bahas ya, tapi kalian ikutin. Jadi minggu ini nggak ada tugas. Oke, sampai jumpa di pertemuan ke-5.